Shalom sahabat Kanuru, salam damai sejahtera untuk sahabatku sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak sahabat Kanuru untuk mendengarkan beberapa poin ceramah tetapi topik yang sama. Topik tentang kenikmatan surganya versi Islam. Saya berharap kalian saat ini mau dengar-dengaran seperti apa indahnya, nikmatnya surga versi Islam menurut beberapa ustadz berikut ini. Langsung saja kita dengarkan videonya di sini. Apakah umat Islam dan umat Kristiani Tuhannya sama? Tidak. Jawaban yang tegas adalah tidak. Betul, ini Ustadz ini bagus sekali. Dia memberikan pertanyaan dan memberi jawaban atas pertanyaan yang dia buat sendiri dan tepat sekali. Kali ini Ustadz Sanihu Munir memberikan jawaban yang benar. Hore! Dan berikut ini alasannya mengapa Tuhan orang Kristen dan Tuhannya orang Islam berbeda. Dilihat dari pengajaran tentang isi surga, saudaraku. Keren kan? Saya ceritakannya nih. Surga jenis ini saudara malu untuk ceritakan. Surga yang membuat orang yang menceritakannya menjadi malu. Kita bisa definisikan begitu karena orang-orang ini menggunakan istilah itu. Oke, ini dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Malu saya ceritakan ini. Jujur sekali Ustadz Zulkifli ini. Jadi dalam hal ini saya bertanya-tanya kenapa dia malu menceritakan. Ya kalau memang surganya seperti itu ya nggak perlu malu. Ya ceritakan saja seperti apa isinya. Loh kok malu? Ini kan aneh ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, nanti saudara akan mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Juga mereka berkata malu. Jadi surganya Islam itu malu untuk diceritakan. Loh kenapa bisa? Dan ini alasannya teman-teman. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Oh. Perawan terus. Wis. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Waduh. Perawan lagi? Gitu. Wow. Terus Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Berarti ini nampaknya di surga itu perihal perawan itu penting sekali ya. Sehingga setelah berhubungan seks lah perawan lagi. Berarti kan ini perihal hubungan seks dan juga perawan lagi. Itu adalah poin-poin yang amat penting di surga versi Islam. Makanya setelah berhubungan badan perawan lagi. Setelah itu pecahkan lagi perawan lagi. Pecahkan lagi perawan lagi. Dan itu saja kerjanya kaum pria kata dari sang ustadz. Oh rupanya ini yang membuat ia malu untuk menceritakan. Wow, ternyata itu alasannya. Lah, berarti hubungan seks yang dimaksudkan di surga itu bikin malu ya? Loh kok bisa bikin malu? Khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ini yang berkata adalah Nabi, kata sang ustadz, bahwa zakar laki-laki di surga itu dia akan berdiri selama 70 tahun. Wow, seperti apa sih bentuknya zakar yang berdiri selama 70 tahun? Pantesan Ustadz ini malu untuk menceritakannya. Karena ini yang dikatakan sang Nabi katanya. Coba kita ulang lagi ya. Apakah saya salah dengar ini? Rasul berkata, maaf,
Oh, ini Rasul berkata dan dia katakan maaf. Loh, kok harus katakan maaf? Kalau memang itu yang dikatakan tentang gambaran surga Islami, ya nggak perlu katakan maaf. Katakan sajalah. Kok kenapa harus bilang maaf? Kenapa harus malu mengatakannya? Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat. Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat. Itu maksudnya kalau itu si Joninya laki-laki itu, kalau dia berdiri karena nafsu, maka Selama 70 tahun berdirinya. selama 70 tahun berdirinya. Itu berarti menjadi tiang bendera atau tiang rumbai-rumbai, saya nggak tahu itu apa gunanya kira-kira selama 70 tahun. Itu berdiri, teman-teman. Jadi gimana tuh cara jalan laki-laki di sana? Saya nggak kebayang tuh jalannya, kok ada tiang di depannya. Yes. Oh yes. Fiha ma tashtahil Oh, ada bacaannya, teman-teman. anfus. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Luar biasa sekali. Anda baru ada keinginan, yang diinginkan langsung datang. Jadi kalau Anda misalnya inginkan dengan siapa misalnya, tiba-tiba udah nongol di depan. Ini bikin kaget nih. Pesan ayam goreng, Pak. Iya. Saya kan baru mikir, iya langsung datang. Woi, Pelan-pelannya keren datang. banget nih. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Wow, jadi kalau Anda misalnya pingin mobil keluaran terbaru, baru aja mikir, udah ada di depan tuh, udah parkir di depan itu mobil. Nah, apalagi yang bisa Anda bayangkan, berarti ini enak dong. Manusianya itu luar biasa ya, betul-betul diperhatikan segala keinginannya. Jadi artinya di surga itu yang dipuaskan itu adalah keinginan manusianya. Nah, kamu bisa bayangkan kan kalau misalnya manusia itu di surga dia berpikir, waduh gimana ya rasanya punya pacar seorang artis misalnya. Dia membayangkan bisa berpacaran dengan siapa, artis siapa misalnya ini yang paling cantik ini. Saya enggak tahu, saya enggak punya referensi artis cantik ini. Ya Madonna misalnya. Dia pikirkan, wah ini gimana sih rasanya punya pacar seorang artis terkenal, Madonna. Langsung nongol tuh Madonna di depan. Nah, bayangkan kalau banyak laki-laki yang membayangkan seperti itu, berarti Madonnanya harus banyak tuh. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Nafsu mau apa aja langsung ada, teman-teman. Ya ini nafsu ini kan luas ya. Nafsu ini kan bisa nafsu makan, bisa nafsu seks, bisa nafsu kedudukan, nafsu apa lagi? Bisa nafsu. Banyak sekali ini. Ini berarti kan sangat-sangat subjektif ya, tergantung seperti apa nafsu orang itu. Wah, keren sekali surga ini ya. Kira-kira ada batasannya nggak ini? Mana yang boleh kita miliki nafsu dan mana yang tidak boleh tadi misalnya, apakah bisa seseorang punya nafsu, punya hubungan relasi intim dengan seorang artis? Apakah bisa seperti itu? Dan hal itu apakah bisa diwujudkan oleh Tuhan? Saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman muslim yang tahu batasan-batasan nafsu seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan, tolong bantu beri di kolom komentar ya. Apakah ada batasan-batasan nafsu seperti apa yang Tuhan kabulkan di surga? Itu saja pertanyaan saya, karena di sini tidak dijelaskan. Gratis. Semuanya gratis. Nah, ini yang kedua nih. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Lagi-lagi Ustadz yang satu ini, Ustadz Firanda, mohon maaf katanya. Ini yang tadi bilang mohon maaf. Loh, ini kok bilang mohon maaf? Dan ya katakan ini pembicaraan untuk usia 17 tahun ke atas. Berarti bagian-bagian ini nggak bisa dibaca oleh anak-anak dong. Wah, berarti materi-materi ini nggak cocok untuk usia-usia tertentu ya. Loh, tapi ini kan dari sumber berotoritas loh. Kok memilah-milah siapa yang baca? Selama ini dituduh Alkitab itu kitab porno begitu, tetapi ternyata ada juga di dalam bagian-bagian kitab-kitab buku-buku berotoritas di dalam Islam yang tidak layak untuk dibaca dan didengar oleh halayak ramai atau oleh usia-usia tertentu ya. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Lanjutkan Saya saja nggak enak sama Ustaz. ibu-ibu.
Perhatikan, ini adalah satu seruan untuk kita sekalian. Perhatikan, ini bukan surga Tuhannya Kristen. Surga Tuhannya Kristen berbeda jauh, teman-teman. Nanti lain kesempatan baru kita lihat seperti apa surganya Tuhan yang diajarkan di dalam kekristenan. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga. Fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum. Di sana sibuk dengan istri-istri mereka. Ini menarik. Sibuk tentang apa ini? Di bumi ini banyak laki-laki nggak terlalu sibuk dengan istrinya. Laki-laki sibuk sendiri, istri juga sibuk sendiri, anak-anak sibuk sendiri. Tapi di surga itu berbeda, teman-teman. Ini sekali lagi saya katakan, di surga versi Islam itu, di sini laki-laki sibuk dengan istri-istrinya. Sibuk tentang apa? Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Ternyata teman-teman, sibuknya di atas tempat tidur, teman-teman. Nah, kalau selama ini Anda mungkin ya punya jadwal yang jarang dengan istri, maka di surga, teman-teman, ini kamu sibuk dengan istri. Siap-siap memang kamu ya. Jadi kalau selama ini kamu rem-rem untuk dengan istrimu, tetapi di surga yang diajarkan Ustadz ini, itu kesibukan Anda satu-satunya. Anda nggak pergi lagi ke kebun, nggak pergi lagi ngantor, Anda nggak kerjakan lagi perbaiki mobil atau urus yang lainnya. Kesibukan Anda dengan istri Anda di depan, katanya. Wow, ini menarik. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat. Sepakat. Dan juga dari kalangan tabi'in. Mereka sepakat tentang mereka ini. Menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Keren sekali ini. Inilah kesibukan penduduk surga, katanya. Memecahkan perawan para bidadari. Walah. Luar biasa sekali kenikmatan yang ditawarkan di dalam surga, atau surga versi yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Islam. Sungguh nikmat, saudara. Ini sangat-sangat menjunjung tinggi kenikmatan, pemuasan kenikmatan manusianya, ciptaannya. Jadi yang dipuaskan sepuas-puasnya itu adalah manusianya. Tetapi saya kembali lagi bertanya-tanya, kok ukuran kenikmatan itu adalah ditentukan dalam hubungan seksual? Apakah itu kenikmatan tertinggi yang ditawarkan di dalam surga? Mohon maaf nih, ini pertanyaan saya saja sebagai seorang yang awam dengan pengajaran dari dalam Islam. Kalau Anda seorang Muslim dan tahu pengajaran ini, mohon tuliskan di kolom komentar, sebenarnya apa kepuasan tertinggi di dalam surga Islam. Nampaknya dari apa yang saya dengarkan ini, nampaknya ya, kepuasan tertinggi yang ditawarkan di dalam surga itu adalah dalam sebatas hubungan seksual. Maka itulah sebabnya mengapa laki-laki itu sibuk ngurusin itu. Lalu pecahin perawan, lalu perawan lagi, pecahin lagi, dan perawan lagi. Sepertinya standar kepuasan tertinggi di dalam surga itu adalah perihal seksual. Benarkah demikian? Teman-teman mohon bantu saya di kolom chat kalau Anda punya jawaban terkait dengan pertanyaan saya ini. Ternyata ini kesibukan mereka. Keren. Ustadz kok malu menceritakan? Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Lanjutkan, Ustadz. Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, Ustaz. Lanjut. Lanjut, Ustadz. Nggak usah malu. Kok Anda malu? Saya aja dengar nggak malu. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Berarti pesan ini, saudara, ini hanya untuk yang dewasa. Berarti anak-anak nggak cocok mendengarkan materi ini. Berarti ada bagian ya di dalam Al-Quran itu yang nggak cocok untuk usia-usia tertentu ya. Begitu. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Ternyata Allah juga menjelaskan sifat dan karakter dari para bidadari itu secara detil-detilnya. Demikian juga sang Nabi juga menjelaskan hal ini secara detil-detilnya. Berarti Tuhan juga sangat peduli dengan kepuasan ini. Demikian juga sang Nabi sangat peduli akan
merupakan sumber kepuasan ini sehingga dijelaskan sedemikian rupa. Oh, begitu maksudnya. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Oh, begitu maksudnya. Kenapa Tuhan begitu peduli untuk isu ini? Supaya umat muslim jangan terpesona dengan kecantikan dari artis-artis kafir di dunia katanya. Saya nggak tahu yang dimaksud artis-artis kafir itu seperti apa. Oh, jadi itu yang membuat pria-pria muslim itu berlomba-lomba untuk masuk ke surga. Karena di sana itu punya bidadari-bidadari cantik yang nggak sebanding dengan artis di dunia, teman-teman. Mau nggak kalian masuk ke surga ini nih? Silakan Anda saat ini memilih surga mana yang Anda pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Sifat keperawanan itu melengket, teman-teman. Ini nggak bisa hilang, teman-teman. Meskipun dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Waduh, ini kalau saya pikir secara ini manusiawi lah, apakah ini tidak menyakitkan begitu ya? Apakah para bidadari juga dipuaskan dengan cara ini? Atau hanya laki-laki yang dipuaskan dengan cara ini? Saya nggak tahu. Apakah memang bidadari itu diciptakan untuk melayani? Ya, di sini dikatakan Tuhan menciptakan bidadari untuk melayani laki-laki. Lalu perempuan atau bidadari itu tidak dilayani. Oh, ternyata mereka diciptakan sebagai pelayan, teman-teman. Yang dilayani itu adalah laki-laki. Berarti perempuannya siapa yang layani? Ini pertanyaan saya ini. Ini pertanyaan kesekian ya. Berarti nampaknya di sini kepuasan perempuan tidak begitu disebutkan, tidak begitu diperhatikan ya. Karena yang diupayakan untuk terus dipuaskan itu adalah laki-laki. Makanya diciptakan secara khusus bidadari untuk melayani kaum pria dan memiliki sifat perawan senantiasa, tidak pernah kehilangan keperawanan. Wow. Lalu apa yang diperoleh oleh kaum perempuan? Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti. Selesai. Ya, hentikan Ustadz. Kita lanjut yang satu ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Oh, sama lagi. Ini lebih. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Ini lebih jelas. Inilah lagi yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wow. Ini terjawab sudah apa yang saya tanyakan tadi. Rupanya sang Ustadz yang ketiga ini memberikan jawaban. Kenikmatan terbesar yang ditawarkan di dalam surga Islam adalah kenikmatan seks. Wow, ternyata teman-teman, kenikmatan seksual yang dinikmati selama di dunia itu tidak ada apa-apanya. Dan rupa-rupanya meskipun tidak ada apa-apanya, di surga itu dijadikan sebagai standar tolok ukur kenikmatan tertinggi yang ditawarkan oleh Tuhan. Ternyata kalau Anda misalnya di dunia tidak punya prioritas untuk kenikmatan seksual, kan ada tuh yang memang terpanggil tidak punya orientasi terhadap kebutuhan seksual. Berarti di surga Anda mau tidak mau akan dikondisikan oleh Tuhan untuk memiliki kenikmatan seksual. Karena itulah satu-satunya kenikmatan tertinggi yang ditawarkan oleh Tuhan, teman-teman. Jadi kalau Anda di bumi, Anda punya hasrat kenikmatan untuk mengkoleksi barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, atau punya
hasrat kenikmatan tersendiri untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang selalu baru, selalu tinggi, selalu nomor satu dari yang lainnya, maka di surga semua ukuran kenikmatan menurut versi Anda itu tidak berguna lagi. Karena yang tertinggi yang bisa ditawarkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran itu adalah kenikmatan seksual. Wow, ini sungguh-sungguh sebuah pelajaran baru yang saya dengarkan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Kalaupun Anda baru mendengarkan hal ini, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Oh, jadi teman-teman, lagi-lagi yang dipuaskan hasratnya itu adalah laki-laki. Kalau di dunia dia tahan-tahan, maka di surga itu tidak bisa ditahan-tahan lagi. Itu sudah tidak ada lagi lampu merah, lampu kuning, tidak. Semua lampu hijau untuk Anda. Nah, sekarang kita dengarkan permintaan maaf dari Ustadz Syamsuddin Nur yang barusan tadi kita dengarkan berapi-api berceramah tentang surga di dalam Islam. Maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan saya yang saya lakukan. Di mana saya mengungkapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati para pemirsa, menyakiti hati para jamaah. Stop. Loh, kok Anda minta maaf menggunakan kata-kata yang menyakiti hati? Loh, kok menyakiti hati? Lah, Ustadz tadi yang dua juga berkata hal yang sama. Loh, Anda kok minta maaf, Ustadz Syam? Kenapa Anda sampai harus minta maaf kalau memang faktanya begitu? Waduh, kasihan sekali Pak Ustadz harus minta maaf untuk sesuatu hal yang memang demikian adanya. Dan juga memang tidak pantas untuk saya katakan. Jadi surga tadi saudara menurut Ustadz ini tidak pantas untuk dikatakan dan diucapkan. Lah, tetapi memang demikian adanya lah. Kenapa itu dilihat tidak pantas untuk diucapkan? Lalu kenapa doa Ustadz tadi juga tidak mengucapkan permintaan maaf? Kalau memang ini tidak pantas diucapkan, lah kenapa itu ada di dalam kitab suci dan juga di dalam kitab hadis yang diakui oleh umat muslim? Apakah umat Islam dan umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Ya, jawabannya ya Ustadz. Sebelum Anda jawab, saya udah duluan jawab. Ya, berbeda total. Totally berbeda. Karena Tuhan di dalam pengajaran Alkitab tidak mengajarkan versi surga demikian. Tidak menawarkan puncak kenikmatan yang diukur hanya sebatas kenikmatan seksual. Tidak. Di lain kesempatan kita baru lihat seperti apa pengajaran tentang surga di dalam Alkitab, di dalam Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Jawabannya yang jelas, ya. Ya, memang berbeda. Ini jawabannya. Oke. Ya, di dalam surga yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan. Ya, itu sudah jelas. Jadi teman-teman, dari video ini kita bisa belajar sesuatu bahwa surga yang diajarkan di dalam Islam itu berbeda dengan surga yang diajarkan di dalam kekristenan. Nah, karena surga yang diajarkan di dalam Islam itu menggambarkan seperti apa karakter, seperti apa sifat, dan seperti apa Tuhan yang menjanjikan hal itu. Demikian juga surga yang diajarkan di dalam Alkitab menggambarkan seperti apa Tuhan yang menciptakan, yang menggambarkan akan hal itu. Maka dengan demikian, Tuhan yang disembah di dalam pengajaran Islam totally berbeda dengan Tuhan yang disembah yang diajarkan di dalam Alkitab. Maka mulai dari sekarang stop Anda mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama. Tidak sama. Jawabannya tidak sama.
cukup dalam isu ini saja Anda sudah bisa memutuskannya sendiri. Demikian video reaksi, video komentar saya ini, dan pertanyaan-pertanyaan saya tadi mohon teman-teman jawab dengan kepala dingin di kolom komentar ya. Itu adalah pertanyaan yang berdasarkan ketidaktahuan saya. Jadi kalau Anda tahu jawabannya, mohon dijawab dengan santun, dengan beradab di kolom chat. Karena dari bahasa Anda ketahuan tingkat adat dan adab saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.